Halo semua. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sama-sama, yaitu mengoperasionalkan CorelDRAW 2019. Oke, kita langsung buka. Sesuai dengan judul, jago menggunakan CorelDRAW 2019 selama 20 menit saja. Insya Allah nanti sudah jago. Setelah kita buka seperti ini, di sini ada tampilan new document. Yang penting yang di sini. Yang penting di sini new document, atau bisa di sini, atau bisa lewat sini juga bisa sama. Kita coba yang di sini. Klik, kemudian akan create new, akan muncul create new document. Ada name, ini kita rubah juga. Latihan 1. Seperti itu. Untuk preset ini bebas ya, bisa custom, bisa CorelDRAW. Kemudian di sini ada dua ya, ada dua CMYK sama RGB pilihan. Ini andaikan mau dicetak spanduk atau brosur, ini milihnya CMYK. Jadi kalau desain itu dilihat dari sini dulu ya. Dia mau dicetak atau diupload di media sosial. Kalau di-upload di media sosial cukup kita menggunakan RGB ya, dan itu tampilan juga lebih bagus daripada CMYK. CMYK juga bagus kalau untuk di print ya, di print karena menyesuaikan tinta. Tintanya ada 4 ya, CMYK, cyan, magenta, yellow, kayaknya apa ya, saya lupa. Kemudian page size ya, ini page size ini bebas ya, karena nanti juga di dalam juga bisa dirubah. Ini pilih milimeter atau sentimeter, bebas. Kemudian ini resolusi, resolusi juga penting. Resolusi kalau untuk spanduk nggak usah tinggi-tinggi, yang mungkin 150 atau 125 atau 100 atau paling rendah 72 dpi. Oke, karena ini coba-coba saja. Kemudian kalau sudah ada tampilan seperti ini ya, kita akan mencoba beberapa menu yang ada di samping ini. Yang pertama ini adalah pick tool, namanya pick tool. Apa fungsinya? Contoh saja ya, yaitu untuk kembali, andaikan kita membuat seperti ini atau seperti ini ya. Ini fungsi pick tool ini untuk kembali ya. Ini kalau kursornya kan ada, masih kelihatan seperti ini. Jadi kita nggak bisa klik yang lain untuk membuat yang lain. Yaitu caranya kembali di sini. Klik kembali. Nah, klik di sini, pick tool lagi. Nah, ini sudah kembali seperti ini. Ini fungsi pick tool untuk apa saja, kembalinya ke pick tool. Oh ya, ini bisa, ini untuk di mouse ya, itu ada tombol yang paling tengah, itu tombol scroll ya, tombol gulung. Kalau itu bisa untuk zoom juga bisa, seperti ini zoom. Nah, contoh ya, berarti untuk melihat besar seperti ini, zoom itu di mouse kalian di tengah ada scroll yang bisa bisa diputar-putar, maju depan, maju ke belakang, maju ke belakang. Itu kalau maju ke depan itu memperbesar kayak gini,
kalau ke belakang memperkecil. Bisa juga untuk scroll ini untuk memindah, andai kan ini mau tak taruh di sebelah sini ya, atau digeser seperti ini. Caranya di kursor, di mouse di yang paling tengah, yaitu scroll, ditekan, tahan, kemudian ditarik ke sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Mudah kan? Nah, dengan cara scrollnya itu ditekan, ya, diklik, tahan, kemudian ditarik sampai ada muncul jari, seperti jari ini ya, jari 5. Nah, kayak gini. Itu fungsi scroll yang ada di mouse. Kemudian ini seleksi namanya. Nah, kayak gini. Ini seleksi. Caranya klik kiri pada mouse di mana saja ya, pokoknya ini kalau mau diseleksi semua, andai kan mau dihapus atau mau dipindah secara keseluruhan atau mau di grup, ini juga bisa ya. Klik kiri, kemudian seleksi semua kayak gini, kemudian delete kalau mau hapus ya. Ya, lanjut menu berikutnya. Nah, ini menu namanya Shape Tool. Shape Tool artinya ya sebuah menu untuk mengubah shape ya, sesuai keinginan kita. Contoh, ini kan shape, ini shape. Shape. Namanya shape rectangle. Contoh yang saya coba kayak gini. Nanti kan sudah punya pola seperti ini. Kembali. Kita klik ini. Nah, seperti ini. Ini bisa merubah seperti ini. Nah, secara keseluruhan bisa merubah seperti ini. Nah, seperti ini bisa merubah seperti ini. Ini juga bisa dirubah, selain pinggirnya ini, tengah ini juga bisa dirubah. Caranya gimana? Caranya shape-nya ini harus di-convert dulu. Di sini tempatnya. Convert to curve, atau bisa juga control key. Harus hati-hati baca control key ya. Key control. Klik. Nah, ini bisa dirubah. Ya, bisa dirubah tengahnya. Kita coba klik pakai ini, shift tool, klik. Kemudian klik mana yang mau dirubah. Andai kan tengah ini ya. Klik. Nah, ini ada pilihan. Ada pilihan yang sering ini untuk memisah. Klik ini kalau kita mau melengkungkan yang atas. Nah, yang sini juga bisa. Nah, caranya juga sama. Ini bisa klik kanan ya. Klik kanan juga sama, bisa. Nah, kayak gini. Klik kanan harus pas. Ini klik yang diklik mana ya? Diklik menggunakan mouse-nya mana? Yaitu klik kanan ya, klik kanan. Nah, kayak gini. Anda kan mau membuat pola-pola. Itu shape tool. Di situ ada smooth, ada smear, dan twirl. Nah, twirl. Ya, fungsinya sama sih ya, sama untuk mengedit shape itu ya, menjadi sesuai keinginan kita. Ini untuk menghaluskan potongan ya, yang ini smooth. Lanjut untuk berikutnya, ini yang sering dipakai saja ya biar cepat. Ini untuk crop, crop untuk cropping ya, crop untuk cropping, bisa untuk cropping shape juga bisa ya caranya, tapi jarang saya pakai yang ini, jarang saya pakai ya untuk crop bagian yang ini ya, yang di luar ini. Lanjut, ini yang penting, freehand tool. Di sini ada beberapa, ada freehand, ada 2 point line, ada bezier, ada pen, dan lain sebagainya.
Ini fungsinya untuk apa? Nah, ini saya hapus dulu. Freehand, pertama freehand itu untuk membuat pola sesuai keinginan, ya, sesuai keinginan. Ya. Membuat pola sesuai keinginan. Nah, seperti ini bisa dikasih, bisa diberi. Nah, ini ya, ini bedanya. Kita kembali dulu. Ini harus kalau membuat pola, kalau tengahnya ini ingin kita kasih warna ya. Ini kan nggak bisa dikasih warna. Ini berarti ada pola yang belum nyambung. Nah, ini harus nyambung dulu. Kita sambung, nah, kita sambung pakai point to. Nah, ini kan nyambung. Di antaranya 2 point ini juga untuk nyambung ya, untuk nyambung, untuk ya membuat pola lah istilahnya ya, membuat pola. Ini juga bisa untuk nyambung. Kita sambung dulu. Oke, 2 point. Nah, klik, tarik, masukkan sini. Kayaknya udah nyambung. Kita kasih warna. Oh iya, ini udah nyambung. Fungsi freehand dan 2 point itu ya. Kemudian bezier ini juga bisa untuk membuat pola ya, secara mungkin bisa belok seperti ini. Buat pola sesuai keinginan ya. Sesuai keinginan. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini dan pen juga sama ya, membuat pola kayak gini. Udah itu freehand, pen tool dan itu untuk apa biasanya ya, untuk membuat ornamen spanduk atau brosur di sini kan ada ornamennya, kayak umpama contoh kayak gini. Contoh aja ya, contoh kita membuat kayak gini. Biasanya ornamen itu kan apa, gradasi itu kan seperti ini kurang lebih ya. Nah, di klik. Nah, ini juga bisa dihapus ya. Klik 2 kali. Nah, ini kehapus kayak gini. Nah, ini biasanya buat ornamen kayak gini kurang lebihnya lah ya. Ini karena waktu, nanti ada waktu kita akan praktek itu nanti ada ya, membuat brosur. Nah, seperti ini outline yang warna hitam, ini outline di sini. Ini bisa dihilangkan, yaitu klik di sini dan none ya. Tolong untuk jangan di skip karena ini berlanjut ya. Nah, ini berlanjut, jadi jangan sampai ketinggalan. Ini diantara cara menggandakan ya, saya ulang. Cara menggandakan, klik ditahan ya, kemudian ditarik terserah, diklik ya, klik kiri ya, klik kiri, ditahan, kemudian jangan dilepas sebelum ngeklik kanan, klik kanan. Nah, ini sudah jadi 2. Kita warnai beda, yang lebih gelap. Nah, ini biar di bawahnya ini ya, ini bisa tekan kontrol down. Nah, terus ya sampai ke bawah. Nah, kontrol down yang ada page down, ada page up, ada page down di keyboard kalian itu ya. Nah, di antaranya membuat seperti ini, yaitu penggunaan ini shape dan juga ini. Lanjut rectangle, ini tadi sudah saya pakai ya, rectangle itu membuat pola kayak shape. Ini juga sama ya, bentuknya elip. Ini juga ada
beberapa model ya. Rectangle ini ketika diklik ini, kalau klik 2 kali, ini dia akan membuat pola sesuai bidang yang kita buat. Contoh, klik 2 kali. Nah, ini sesuai pola yang ada di media kerja kita, media gambar media ini ya. Caranya ngerubah seperti ini tadi sama ya. Selanjutnya ini shift ya, shift yang untuk elips ya. Ini agar nggak menyek, nggak ngonden, bener-bener bulat. Caranya gimana? Caranya tekan shift sama kontrol. Nah, kontrol bisa ya, ini kontrol saja juga bisa ya. Kontrol ini pasti bulat. Kalau untuk ini biasanya juga ya, gambar itu juga harus menggunakan ini ya, kontrol shift paling tidak, biar nggak ngonden atau nggak istilahnya apa ya, menyek itu atau apa ini. Sudah, ini diantaranya membuat bulatan, kita kasih ini shift ya. Shape yang berikutnya yaitu ini ya, di sini ada polygon, ada star, tapi yang sering dipakai itu star ya. Polygon itu biasanya untuk membuat logo-logo ya. Kita praktek yang star. Nah, kita klik, tekan kontrol ya, tekan kontrol. Nah, ini bisa dirubah. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa dirubah, ditambahin lebih banyak. Nah, kemudian klik ini ya, klik shift tool, kemudian bisa dirubah seperti ini juga bisa. Kita kasih warna, nah kayak gini. Outline-nya kita hilangkan, nah, seperti ini. Itu fungsi, dan masih banyak ya, masih banyak, bisa dicoba sendiri. Kemudian text tool. Nah, text tool membuat teks, saya tulis teks. Nah, kecil ya, kita perbesar. Caranya tekan ditarik aja ya, bisa ditarik kayak gini juga bisa. Nah, tarik bisa. Ini teks, teks ada table. Nah, bawahnya table itu membuat table ya, atau membuat garis-garis secara banyak. Ini bisa dikurangi, bisa ditambah di sini. Oh, ini bisa dikurangi, bisa ditambah di sini. Itu untuk teks. Untuk apa? Membuat table. Kita teks dulu ya. Teks ini diantara tombol ini juga untuk membuat model font di sini ya, model font. Ini model font kayak gini. Atau bisa juga merubah ya, andaikan kayak gini tadi ya. Nah, ini teks ini Cingkes ini untuk membuat model-model tulisan menjadi kapital semua ya, kayak gini. Atau yang lain lah ya. Untuk fontnya saya rubah kayak ini ya. Nah, kayak gini. Ini untuk nanti bawahnya. Ini jarang saya pakai, yang ini juga jarang saya pakai. Yang sering saya pakai ini ya, deretan ini. Drop shadow. Nah, drop shadow itu fungsinya untuk shadow ya, untuk apa ya, bayangan. Ini kita hilangkan dulu yang hitam kecil ini atau outline-nya. Nah, seperti ini kita membuat ganda kayak gini, andaikan kayak gini. Dikasih shadow yang sebelah sini ya, yang sebelah sini bisa. Cara seperti itu juga bisa, atau cara yang lebih mudah kelihatan juga, andaikan ini yang dikasih di sini ya. Di sini ada model-model, kita ambil yang ini, flat bottom right.
kita tunggu. Nah, ini seperti ini bisa ditarik untuk mempertajam atau mempergelap biar lebih natural. Itu fungsi shadow. Untuk kontur, nah, kontur ini biasanya dipakai untuk teks ya, outline teks sendiri ya. Kita kasih warna dulu. Kontur, kita coba kontur. Awas jangan kepleset. Kita klik kontur, kemudian kita klik di sini bisa offset kontur. Di sini ada offset, ada inside, kemudian ada to center, artinya tengah-tengah. Kita ambil yang outside. Nah, ini kita cek di sini. Ya, karena ini warnanya merah, sama-sama merah, kita rubah di sini warna hitam ya. Nah, kayak gini. Ini bisa diperbesar di sini, bisa diperkecil di sini juga. Nah, kayak gini. Ini fungsi kontur. Kita coba yang sebelah sini. Yang apa ini? Inside. Nah, ini dia dibawa di dalamnya ya. Kalau di sini di luarnya. Itu fungsi kontur. Kemudian blend. Nah, blend ini biasanya untuk kita praktek aja ya, untuk membuat model-model menggabungkan antara ini dengan ini ya. Ini dengan ini, atau bisa teks juga bisa. Kita praktek yang teks. Ini ya, ini saya buat jadi 2. Saya kasih warna beda. Nah, kasih warna beda. Kita kasih warna beda biar lebih bagus. Nah, kayak gini. Mana tadi? Blend. Ini fungsi blend. Nah, ini kita gabungkan antara yang warna oranye dengan warna biru. Caranya klik di sini. Nah, kemudian ditarik, dimasukkan ke sini. Nah, ini jadi kayak seperti ini. Ikut ya yang bawah. Seperti inilah. Jadi menggabungkan jadi beberapa layer. Ini bisa kecil, bisa diperkecil, bisa diperpanjang. Fungsi blend. Nah, seperti itu. Jadi model-model seperti itu. Kemudian distort. Nah, distort itu fungsinya untuk apa? Ya, kita praktekkan langsung ya. Coba. Distorts ini ya, fungsinya untuk membuat tulisan lebih apa ya? Ya kayak gini lah ya. Ini juga jarang saya pakai juga. Membuat model-model kayak gini. Ya, enggak kebaca ya. Pokoknya untuk itulah ya distort ya, untuk merusak tulisan. Yang ini yang sering dipakai adalah envelope. Nah, ini envelope ini yang saya suka ini. Ini kan ada titik-titik, ini ada ini, ada ini. Kita hilangkan dulu agar mudah untuk dirubah. Nah, ini juga dihilangkan tengah. Caranya menghilangkan ya. Klik di luar, kemudian tarik ke bawah atau tarik ini ya. Tarik pakai klik kiri, kemudian dihapus delete. Nah, juga sama, atasnya delete agar mudah untuk diedit. Nah, membuat seperti ini. Nah, biasanya untuk promo produk gitu ya. Ini caranya ya, diklik di sini. Ini kan ada panah di sini. Kalau diklik di sini juga ada panah di sini. Diklik ini, diklik bagian ini, kemudian panah ini bisa ditarik sesuai selera. Nah, ini juga bisa ditarik tapi ya kayak gini jadinya ya. Atau bisa diluruskan.
Caranya di sini pakai ini ya, diklik tengah dan diklik ini convert to line. Ini dia lurus. Nah, dia lurus. Sama juga ini ya, ketika diklik ini dia akan lurus. Sama seperti ini juga, diklik dia akan lurus. Ini fungsi supaya suka inilah ya. Selanjutnya yaitu pewarnaan ya, pewarnaan. Di sini ada dua. Ini untuk menyamakan. Andaikan ini saya samakan ini ya, klik ini kemudian saya samakan. Nah, kayak gitu untuk menyamakan warna, dan bisa untuk yang lain juga. Kemudian yang bawahnya ini untuk fill, artinya untuk memberi warna. Nah, seperti ini. Di sini fill ini warna ini ada beberapa pilihan. Nah, ini bisa dicoba. Ini yang sering saya pakai yang ini ya, fountain fill. Nah, ini warna putih ini kita bisa rubah sesuai selera. Nah, kayak gini. Ini juga bisa dirubah, ditarik, diklik, tahan seperti ini. Bisa juga ditambahi warna ya, di sebelah sini ya, ini bisa ditambahi warna. Nah, ini sebelah sini klik 2 kali, ini dikasih warna berbeda, itu bisa. Warna ya, seperti ini. Nah, kita kembali dulu. Nah, warna seperti ini bisa. Bisa juga untuk tulisan juga sama ya, memberi beberapa warna. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Untuk berikutnya nanti kita akan praktek langsung. Oke, apabila video ini bermanfaat dan membantu kalian, alangkah baiknya berlangganan, like, subscribe, atau dibagikan di media sosial kalian. Sekian, salam desain.